kami pun memulai pendakian sekitar pukul 9 pagi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dari tempat kami mendirikan tenda tadi, itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sampai 30 menitan saja. Dan di gunung ini pun cukup banyak pengunjung yang tektok atau mendaki tanpa ngecamp, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Hutan di gunung ini pun terbilang asri, hanya saja jalur yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita hanya sedikit melewati rimbunnya pepohonan. Kami pun terus berjalan dan berjalan hingga akhirnya kami menginjakkan kaki di tanah yang berwarna putih, yang menandakan bahwasanya kawah sudah dekat. Kami pun beristirahat sejenak sembari mengabadikan gambar. Sekarang kami lagi sedang beristirahat di jalur Gunung Sibaya. Jadi Gunung Sibaya ini ya hanya memakan waktu kurang lebih 40 menit lah dari Pos Regis. Yang bikin jauh itu kita karena semalam tuh jalan dari Pajak Buah menuju Pos Regis, itu jauh, ada sekitar 2 jaman. Selepas itu kami pun kembali melanjutkan pendakian. Di ujung sana sudah tampak puncak dan kawah Gunung Sibaya yang dengan gagahnya mengeluarkan aroma belerangnya. Jadi, sumber air panas Gunung Sibaya ini akan disalurkan menuju pemandian air panas yang berada di kaki Gunung Sibaya. Jadi buat kawan-kawan yang ingin mendaki Gunung Sibaya, ketika selesai mendaki, ada baiknya singgah ke pemandian air panas untuk menyegarkan tubuh kawan-kawan. Kami pun sampai di area camp, tetapi kami akan terus berjalan karena kami lebih memilih untuk mendirikan tenda di area camp yang berada di seberang kawah, karena di sana itu kontur tanahnya cenderung kering sehingga tidak membuat tenda menjadi kotor. Jadi menurut saya ini Gunung Sibaya ini adalah gunung yang cocok untuk pemula atau orang yang baru pertama kali mendaki gunung. Jadi ya yang pertama itu jalurnya jalurnya itu yang dibilang enak lah walaupun menanjak, tapi jalurnya tidak berlumpur atau tidak kemiringan itu tidak sampai 80 atau 70 derajat. Jadi ya cocok sekali lah untuk pendaki-pendaki yang pemula atau baru pertama kali mendaki gunung. Kemudian waktu pendakian itu hanya sekitar 45 sampai 1 jaman lebih lah ya dari Pos Regis. Setelah itu jika kita mau membawa kereta itu bisa kita taruh di tengah-tengah gunung. Jadi nanti kita kan ketika menuju Pos Regis kita naik sedikit ke atas itu kan, menaikkan kereta kita ke atas, nanti situ ada parkiran, sudah kedai-kedai di sana ada. Jadi kalau dari situ aja udah sekitar 15 menit lah kalau kencang sampai ke area camp ini, 15 menit sampai 5 menit. Jadi nah inilah Gunung Sibaya. Memang tidak berlebihan jika saya mengatakan gunung ini adalah gunung istimewa, karena ya lihat saja keadaan gunung ini, baik itu pemandangannya maupun waktu pendakian. Sesampainya di area camp, kami pun segera mendirikan tenda dan setelah itu bergegas memasak. Tak lama kemudian, rekan-rekan kami yang lain pun tiba di saat kabut menyelimuti gunung. Dipikir-pikir, kesal juga mendapatkan kabut di siang hari seperti ini. Selepas itu, kami pun memilih untuk samit ke tapal kuda.
Tapal Kuda merupakan salah satu puncak dari 2 puncak Gunung Sibaya selain Pintau. Oh ya, mengenai kebersihan di gunung ini, saya rasa masih banyak para pendaki yang tidak membawa sampahnya turun, sehingga masih cukup banyak sampah yang berserakan di gunung. Kemudian, masih banyak juga pendaki yang kesafetiannya tidak sesuai SOP pendakian. Mungkin bisa jadi ini penyebabnya ada pendaki yang meninggal di gunung ini beberapa bulan yang lalu, yang katanya beliau meninggal karena hipotermia. Sesampainya di puncak, kami hanya bisa melihat kabut yang begitu tebal. Setelah menunggu cukup lama, ternyata kabut tak kunjung hilang, sehingga kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Dan besok pagi, kami akan menuju puncak menara. Sebelum sampai di tenda, kami pun menyempatkan waktu untuk mengabadikan gambar di sekitaran kawah Gunung Sibaya. Ya, hitung-hitung pengganti foto di puncak sih. Oke kawan-kawan, sekarang kami sedang beristirahat sejenak. Ya, setelah kami turun dari puncak ya, jadi kami sedang beristirahat sejenak di depan kawah. Jadi itu adalah kawah Gunung Sibaya. Itu adalah kawah Gunung Sibaya ya. Di gunung ini belerang sekali ini ya, itu belerangnya. Jadi itu adalah belerang, itu belerang sini sangat menyengat lah baunya, bising deh. Tapi gunung ini saya rasa itu adalah gunung yang paling istimewa bagi saya ya, dikarenakan beberapa faktor sih. Di gunung ini saya itu tidak terlalu banyak memakan waktu pendakian dan tidak terlalu menguras tenaga. Jadi saya kalau ada waktu senggang atau waktu luang, saya lebih memilih ke gunung ini. Sesampainya di tenda, kami pun segera memasak untuk makan malam, karena sangat tidak disarankan tidur dalam keadaan perut kosong. Selepas makan, kami pun bergegas tidur karena besok pagi kami akan summit ke puncak. Keesokan pagi, tepatnya pukul 5 kami bergegas bangun untuk summit ke puncak. Walau diterpa dinginnya udara, tak membuat kami patah semangat untuk menuju puncak. Nah, ini dia yang menarik dari Gunung Sibaya. Belum saja sampai puncak, kita sudah disajikan dengan samudera awan yang begitu indah dan pemandangan yang begitu menakjubkan. Kami pun terus berjalan menuju puncak yang sudah sangat begitu dekat. Ternyata memang benar, banyak wisatawan yang tektok untuk memburu sunrise. Ya, kalau di Pulau Jawa itu seperti Bukit Sikunir. Akhirnya pun kami mendapatkan sunrise. Walaupun itu bukan sunrise yang sempurna, kami pun menikmati pemandangan sembari mengabadikan momen. Ya, walaupun kabut ketika itu muncul hilang sih. Setelah beberapa saat, kawan-kawan saya yang lain lebih memilih turun duluan. Sedangkan saya, Bima dan Zaki lebih memilih untuk tetap di sini.
sembari menunggu kabut sampai hilang. Benar saja, tak lama kemudian kabut pun hilang dan langit pun begitu cerah. Setelah menikmati pemandangan dan mengabadikan gambar, kami pun bergegas turun untuk kembali ke tenda. Mengingat persediaan air kami sudah habis, kami pun bergegas mengambil air yang jaraknya lumayan jauh dari tenda. Nah, mungkin beberapa dari kawan-kawan yang pernah mendaki Gunung Sibaya ada yang belum tahu sumber air yang ada di gunung ini. Ya, karena memang tempatnya yang cukup jauh dan jalurnya pun hampir samar-samar. Saya sarankan buat kawan-kawan tidak usah mengambil air di tempat ini. Ada baiknya kawan-kawan membeli air saja di area parkiran yang tersedia warung-warung. Jadi, jalur yang kami lalui untuk mengambil air ini merupakan jalur menuju Pintau. Ya, Pintau merupakan titik tertinggi Gunung Sibaya, yakni 2212 mdpl. Memang kebanyakan orang menyangka bahwa titik tertinggi Gunung Sibaya itu ialah Tapal Kuda. Ternyata bukan. Pintau ini terletak di balik Tapal Kuda. Menurut saya, masih banyak pengunjung Gunung Sibaya yang menyepelekan gunung ini karena waktu pendakian yang cepat dan jalur yang tidak ekstrim, sehingga persiapan mereka ke sini tidak begitu matang, baik itu persiapan fisik maupun persiapan peralatan. Ini adalah salah satu makhluk hidup atau hewan yang berada di hutan Gunung Sibaya ya. Ini adalah lipan ya, Bim? Pernah. Lipan. Ular pernah jumpa. Lipan. Baru lipan. Lama kali loh. Namanya turis ke orang nih. Jerman. John Hell. Saya berserta 2 orang teman saya pun lebih memilih untuk backpack alias numpang-numpang untuk menuju kota Pematang Siantar. Ya, walaupun untuk menyetop kendaraan itu gampang-gampang susah sih, tapi ada suatu keseruan tersendiri jikalau kita menumpang-numpang kendaraan. Jadi kami sekarang backpack atau alias numpang-numpang untuk menuju kota Pematang Siantar atau rumah kami. Jadi kami tadi dari kota Brastagi, kita mobil, kemudian akan menuju kota Pematang Siantar. Jadi sekarang kami sedang backpack numpang-numpang menggunakan mobil pick up. Sekali lagi, saya ingatkan kepada kawan-kawan sekalian, jika ingin mendaki Gunung Sibaya, maka lakukanlah persiapan semaksimal mungkin, baik itu persiapan fisik maupun persiapan peralatan. Jangan sampai kejadian pendaki yang meninggal seperti kemarin itu terulang kembali, karena memang sangat banyak orang yang menyepelekan gunung yang durasi pendakian hanya sebentar dan jalurnya tidak ekstrim. Sekali lagi, jangan sepelekan gunung dilihat dari jalurnya, ketinggiannya, maupun waktu pendakiannya. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja perjumpaan kita. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Apabila ada kata-kata yang saya kurang mengenakan, silakan komen saja di bawah.
Salam Lestari.